Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid Sofiati Nugroho, NIM 630102105152. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Desi Trisnawati MM selaku pengampu mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis Islam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta inayahnya sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya akan menyampaikan materi dari analisis usaha saya yang bertemakan toko peralatan olahraga yang saya beri nama Hit Sport. Belakang, dengan meningkatnya olahraga di Indonesia ini merupakan peluang baru untuk memulai usaha toko olahraga. Alasan utama saya memilih membuka usaha peralatan olahraga ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum yang semakin banyak, terutama dalam hal sepak bola dan juga futsal. Selanjutnya ada deskripsi saya. Nama usaha saya adalah toko Hit Sport yang bergerak di bidang menjual barang-barang peralatan olahraga. Lalu untuk kontak person, di mana nomor resmi dari Hit Sport yaitu 085 601 537 723, atau bisa lewat akun sosial media dari IG maupun Facebook yaitu _hitsport_id. Lalu untuk lokasi usaha saya berada di Desa Cukil, Dusun Banjari, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Lalu untuk visi misi dari Hit Sport yaitu yang pertama, visi akan memberikan solusi bagi masyarakat dengan memberikan pelayanan atas kebutuhan dalam hal peralatan keolahragaan yang up to date untuk memberikan warna dan juga gaya dalam kehidupan di dunia olahraga. Lalu untuk misi dari Hit Sport yaitu memberikan dan menerapkan pelayanan yang baik dan berkualitas demi kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada analisis SWOT, di mana yang pertama adalah strength, di mana kekuatan dari usaha ini yaitu yang pertama dari brand, di mana tidak bisa dipungkiri lagi bahwa saat ini brand atau merek menjadi sebuah kekuatan pada suatu produk. Jika suatu toko tersebut ingin bersaing di pasar, maka diperlukan berbagai jenis brand yang mampu dijual untuk menarik perhatian dari pelanggan. Yang kedua dari varian merek dan juga bentuk, di mana varian merek dan juga bentuk suatu alat olahraga juga menjadi salah satu kekuatan dalam toko olahraga Hit Sport ini. Dengan adanya variasi merek dan bentuk ini, diharapkan konsumen semakin tertarik untuk membeli peralatan olahraga dari kami. Yang kedua ada weakness, yaitu kelemahan pada bisnis penjualan ini adalah persaingan pasar dengan usaha yang berskala nasional dan juga berubahnya kondisi perekonomian. Yang ketiga ada opportunis, di mana terdapat peluang yang dapat kami manfaatkan dalam usaha ini. Lalu kesempatan pasarnya besar karena permintaan barang akan peralatan olahraga sangat besar, terlebih dalam olahraga sepak bola dan juga futsal. Banyak konsumen atau masyarakat yang senang bermain dengan olahraga ini. Lalu yang keempat ada trades, di mana faktor yang dapat menghambat usaha ini adalah kompetitor yang tidak sedikit mengingat usaha peralatan olahraga. Namun usaha kami tetap memiliki kelebihan sebagai daya saing dengan kompetitor, yaitu harga yang terjangkau, kualitas yang lebih baik, dan juga barang yang terjamin. Lalu lokasi yang cukup strategis dan mudahnya akses untuk masuk ke toko kami. Lalu yang selanjutnya ada analisis aspek hukum, di mana untuk perizinan dari toko kami yang pertama itu saya melakukan izin kepada masyarakat sekitar, lalu kepada ketua RT, RW, lalu saya juga meminta mengajukan NPWP di kantor pajak terdekat dan juga mengajukan NIB. Lalu untuk analisis aspek syariat dan juga halal,
di toko kami juga memperhatikan prinsip-prinsip syariat dalam berdagang. Selanjutnya adalah analisis aspek sumber daya insani. Yang pertama itu rencana SDM, di mana untuk saat ini usaha saya sudah memiliki 2 karyawan yang bertugas sebagai kasir dan juga pelayan toko. Apabila nanti usaha saya memiliki profit yang terus membaik dan juga peluang yang bagus, pasti toko ini akan membutuhkan karyawan yang semakin banyak. Lalu untuk yang kedua ada pengembangan SDM. Dikarenakan usaha saya belum terlalu berkembang atau masih kecil, sehingga dalam pengembangan SDM dilakukan secara mandiri, yaitu dengan masukan dari pelanggan, lalu mengikuti seminar bisnis dan juga belajar dari sosial media seperti Facebook, IG, seperti itu. Yang selanjutnya ada analisis aspek operasional, di mana yang pertama rencana operasional. Untuk produk-produk dari toko Hitsport mengambil dari supplier dari agen yang sudah terpercaya, sehingga harga yang diberikan lebih rendah dibandingkan harga di pasaran. Untuk pembelian secara online, toko saya menyediakan jasa kirim, free ongkir untuk wilayah Tangerang, dan juga untuk wilayah di luar Tangerang, kami menggunakan jasa Si Cepat dan juga CNT. Yang kedua adalah lokasi usaha bisnis, di mana lokasi usaha ini akan dituakan dengan tempat yang berdekatan dengan tempat-tempat olahraga seperti badminton, volley, sepak bola, dan juga futsal. Lalu lokasi juga berada di tempat keramaian. Yang ketiga, sarana dan juga prasarana. Untuk menunjang kenyamanan para pelanggan, kami menyediakan sarana dan prasarana seperti WC, kasir, fitting room, gudang, tempat parkir, kamar mandi, AC, dan juga kaca. Lalu selanjutnya ada analisis aspek pemasaran, di mana yang pertama ada struktur pasar. Hitsport sendiri membidik pasar kelas menengah ke bawah dengan pemberian harga yang terjangkau dan juga tidak menyulitkan. Pada prinsipnya, saya akan membuka usaha ini dengan suasana kekeluargaan dan pelayanan yang baik, sehingga membuat masyarakat merasa puas dengan layanan kami dan senantiasa kembali ke tempat kami. Untuk yang kedua, info pesaing. Sebagai sebuah usaha toko olahraga yang memiliki competitive advantage, Hitsport memiliki beberapa pesaing dari usaha-usaha sejenis yang memiliki toko olahraga serupa. Oleh karena itu, kita perlu tahu toko mana yang mampu menyaingi toko Hitsport. Yang selanjutnya ada targeting dan juga program pemasaran. Yang pertama targeting. Yang menjadi target market adalah pecinta olahraga, penduduk sekitar, lingkungan, usaha, dan semua kalangan masyarakat. Yang kedua program pemasaran, di mana ada 3. Yang pertama itu tingkat pelayanan, yang kedua penetapan harga, yang ketiga kegiatan promosi. Untuk yang ketiga strategi pasar, di mana strategi kami terdiri dari 3 elemen, yaitu penetapan harga, memilih tempat usaha, dan juga promosi. Yang selanjutnya ada analisis aspek keuangan. Modal awal dari Hitsport diperoleh dari modal sendiri sebesar 35 juta. Lalu modal awal produksi yang dibeli itu biaya peralatan jersey bola itu sebesar 800.000. Belanja baju olahraga sebesar 1 juta. Belanja perlengkapan bermain sepak bola sebesar 2 juta. Belanja perlengkapan bermain futsal sebesar 2 juta. Belanja perlengkapan renang sebesar 700.000. Perlengkapan badminton dan tenis sebesar 1.500.000. Perlengkapan volley sebesar 1 juta. Perlengkapan basket sebesar 1 juta. Belanja bola sebesar 1.500.000. Skipping sebesar 300.000, barbel 400.000, jaring net 550.000,
meja pingpong 1.500.000, biaya soft opening dan juga promosi awal 1 juta, biaya ongkir 700.000. Jadi total jumlah produksi awal sebesar 23.950.000. Lalu untuk pembelian bahan pakai, yang pertama itu membeli gantungan baju sejumlah 100 dengan harga 200.000. Lalu rak baju dan juga rak sepatu berjumlah 10 dengan harga 500.000. Komputer berjumlah 1 dengan harga 3 juta. AC berjumlah 1 dengan harga 1 juta. Sound system berjumlah 1 dengan harga 400.000. Dan totalnya itu 5.100.000. Jadi modal awal yang saya keluarkan berjumlah 29.050.000. Ya, yang selanjutnya ada biaya operasional per bulan. Yang pertama itu membeli kantong plastik itu sebesar 100.000. Lalu biaya listrik sebesar 200.000. Biaya transport dan juga promosi sebesar 300.000. Biaya wifi sebesar 150.000. Biaya gaji karyawan sebanyak 2 orang sebesar 3 juta. Dan totalnya 3.750.000. Lalu perkiraan finansialnya, untuk pemasukan penjualan produk per bulan kurang lebih 9 juta. Biaya pembelian produk per bulan kurang lebih 2 juta. Biaya operasional per bulan kurang lebih 3.750.000. Jadi total keuntungan bersihnya itu 3.750.000. Yang selanjutnya ada analisis aspek manajemen. Untuk penyusunan organisasi usaha yang saya jalankan, dalam penyusunan organisasi, susunan penanggung jawab dan sebagainya akan sudah tersusun rapi, di mana kita sebagai kasir dan Mukidi sebagai pelayan toko. Hal itu tentunya akan memudahkan kami untuk melayani pelanggan, di mana tugas-tugas dari setiap karyawan sudah terpapar sendiri-sendiri. Usaha saya dalam hal penyerapan tenaga kerja untuk saat ini hanya membutuhkan 2 pegawai, yaitu sebagai kasir dan juga pelayan toko. Dengan terserapnya tenaga kerja di toko Hitsport, tentu saja akan membantu keluarga dari tenaga kerja toko ini. Yang selanjutnya ada analisis aspek AMDAL. Yang pertama, dampak terhadap lingkungan masyarakat. Toko Hitsport cukup membantu warga sekitar karena pegawai toko ini berasal dari lingkungan masyarakat sekitar toko yang dianggap mampu bekerja di toko ini. Lalu yang kedua, dampak terhadap industri atau toko lain. Dengan adanya toko ini, pasti akan berpengaruh terhadap pendapatan toko-toko olahraga lain di sekitarnya. Dikarenakan toko ini menawarkan produk-produk yang lebih lengkap pilihannya, kualitas bagus, dan harga juga terjangkau. Bagi kalangan menengah ke bawah pun juga bisa menikmati produk dari Hitsport. Yang terakhir, kesimpulan dari pendirian usaha ini, saya menyimpulkan yang meliputi berdirinya usaha ini karena kebutuhan dari masyarakat dan juga permintaan pasar yang sangat mendukung dalam perkembangan dan juga kemajuan usaha ini. Selain itu, saya mendirikan usaha perlengkapan alat-alat olahraga ini juga memiliki tujuan untuk membantu pemerintah mengurangi tingkat pengangguran di era krisis global seperti sekarang ini. Demikianlah presentasi dari saya. Saya memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.